tidak ada lagi peredaran narkoba yang ada di lapas maupun rutan. Kasus hukum yang menjerat aktor kenamaan Amar Zoni kembali menjadi sorotan nasional setelah muncul sejumlah kejanggalan yang mencengangkan publik. Di tengah derasnya tudingan bahwa Amar menjadi pengedar di dalam lapas, kini fakta baru justru mengarah ke arah yang sangat berbeda. Sebuah pernyataan resmi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Dirjen Pas, Brigjen Pol Masudi, mengubah arah opini publik. Ia menegaskan bahwa barang bukti ganja yang ditemukan di sel Amar bukan hasil peredaran narkoba, melainkan hasil razia rutin petugas lapas. Artinya, tuduhan bahwa Amar menjadi bandar di balik jeruji bisa jadi tidak berdasar. Pernyataan ini pun sontak membuat publik bertanya siapa sebenarnya yang bertanggung jawab hingga barang haram bisa menembus dinding penjara dengan keamanan super ketat itu. Dalam wawancara eksklusif yang digelar beberapa waktu lalu, Brigjen Pol Masudi mengungkapkan bahwa barang haram yang ditemukan berasal dari luar lapas dan masuk melalui pengunjung yang membesuk. Ia menegaskan bahwa hal tersebut terungkap bukan dari hasil penyelidikan peredaran narkoba, melainkan dari razia rutin yang memang dilakukan 2 kali setiap bulan di seluruh lembaga pemasyarakatan Indonesia. Kami tegaskan, barang itu hasil penggeledahan, bukan peredaran, ujarnya dengan tegas. Pernyataan ini menjadi pukulan balik bagi narasi media yang sejak awal menyebut Amar sebagai pengedar. Tapi di sisi lain, pernyataan ini juga membuka pertanyaan besar. Jika benar berasal dari luar, bagaimana barang itu bisa lolos dari pemeriksaan ketat? Siapa yang lalai? Atau mungkin siapa yang bermain? Menanggapi pernyataan tersebut, kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, memberikan pandangan tajam. Dalam keterangannya kepada media, ia menyebut sistem keamanan di lapas sangat berlapis, mulai dari pemeriksaan metal detektor, pintu besi 3 lapis, hingga identifikasi sidik jari dan pemindaian tubuh. Dengan sistem seketat itu, John menilai mustahil ada barang terlarang yang bisa masuk tanpa bantuan orang dalam. Ia juga menyoroti bahwa tuduhan terhadap Amar terlalu terburu-buru dan tidak mempertimbangkan fakta lapangan. Kalau ada barang lolos, itu bukan karena Amar, tapi karena ada celah pada petugas, tegasnya. Menurutnya, publik harus berhati-hati membedakan antara pengedar, pemakai, dan korban dari sistem kelalaian. Pernyataannya semakin mempertegas bahwa kasus ini masih menyisakan teka-teki besar di balik dinding penjara. Kejanggalan berikutnya datang dari fakta bahwa Amar Zoni langsung dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan, penjara berkeamanan maksimum yang biasa dihuni oleh napi kelas berat. Padahal, barang bukti yang ditemukan hanyalah 1 lintingan ganja kecil. Tidak pantas, masa cuma karena 1 lintingan langsung dikirim ke Nusa Kambangan, ujar John. Ia menyebut langkah itu terlalu berlebihan dan tidak manusiawi. Apalagi penemuan barang tersebut pun masih belum jelas sumbernya. Amar dianggap seperti bandar besar, padahal buktinya minim dan perannya tidak terbukti. Banyak pihak menilai langkah ini bukan lagi proses hukum, melainkan bentuk kriminalisasi dan tekanan mental. Situasi ini membuat publik simpati dan mulai mempertanyakan objektivitas sistem hukum dalam memperlakukan seorang warga negara. Setelah pernyataan Dirjen Pas, muncul dugaan kuat bahwa ada kelalaian atau bahkan keterlibatan oknum petugas dalam kasus ini. John Matias menilai pernyataan Masudi justru menjadi bukti tidak langsung bahwa sistem pengawasan lapas bocor. Kalau Pak Dirjen sendiri bilang ada yang lolos, berarti ada yang lalai. Dan kalau lalai, ya harus bertanggung jawab, ujarnya. Dalam hukum, kelalaian petugas yang berakibat pada munculnya barang haram bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Menurut John, pengunjung lapas tidak mungkin bisa membawa barang narkotika tanpa bantuan dari dalam. Ia menegaskan, kalau orang luar bisa masukin barang tanpa bantuan, itu berarti sistem lapas kita hancur total. Publik pun mulai menuntut transparansi dan penyelidikan terhadap oknum yang diduga lalai. Sorotan berikut datang dari praktisi hukum ternama Tony RM yang dikenal lewat kiprahnya dalam kasus Vina Cirebon. Tony menilai penanganan kasus Amar Zoni janggal secara hukum. Pasal yang dikenakan yaitu 114 ayat 1 dan 112 ayat 2 UU Narkotika adalah pasal untuk pengedar atau perantara, bukan pemakai. Padahal menurut pernyataan resmi Dirjen Pas sendiri, barang bukti di kamar Amar bukan hasil peredaran. Ini berarti terjadi kontradiksi antara tuduhan dan fakta. Tony menyebut jika barang bukti hanya lintingan kecil, maka tidak mungkin dijerat pasal dengan ancaman 20 tahun penjara. Ia menilai aparat penegak hukum terlalu cepat mengambil kesimpulan tanpa verifikasi menyeluruh. Ada ketidaksesuaian fatal di sini, dan ini bisa jadi pelanggaran hak asasi seorang tahanan, tuturnya.
Dalam analisis hukumnya, Tony RM menegaskan bahwa Amar Zoni sebenarnya adalah korban dari sistem hukum yang cacat. Ia menyoroti bahwa banyak penyalahguna narkoba justru dipenjara ketimbang direhabilitasi. Padahal Undang-Undang Narkotika sendiri memberi ruang bagi rehabilitasi medis. Bang Amar korban dari sistem pemerintah yang gagal memanusiakan penyalahguna narkoba, ujarnya tegas. Ia menilai negara seharusnya memperbaiki mekanisme rehabilitasi, bukan sekedar memenjarakan orang. Pernyataan Tony semakin memperkuat opini publik bahwa kasus ini tidak berdiri di atas keadilan sejati. Dari yang semula dianggap pelaku, kini Amar perlahan mulai dilihat sebagai korban kebijakan yang salah arah. Di tengah derasnya kritik publik, proses hukum tetap berjalan. Sidang perdana Amar Zoni dijadwalkan Kamis 23 Oktober 2025. Namun, tim kuasa hukumnya bersikeras agar Amar dihadirkan langsung di ruang sidang, bukan lewat sambungan daring. Mereka beralasan, Amar perlu ruang bebas untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya, tanpa tekanan pihak lapas. Bagaimana dia bisa bicara jujur kalau sidangnya dari balik kandang harimau? Ujar John. Secara hukum, permintaan itu sah, karena KUHP memang mengatur bahwa terdakwa harus hadir langsung saat pembacaan dakwaan. Bila sidang dilakukan via online, dikhawatirkan Amar tidak bebas memberi kesaksian. Publik menunggu apakah kejaksaan akan memenuhi permintaan tersebut. Tak hanya dua tokoh hukum itu, praktisi hukum Firdaus Oiwobo ikut angkat bicara. Dalam konferensi pers yang digelar kemarin, Firdaus menyebut kasus Amar Zoni adalah bentuk kriminalisasi terhadap anak bangsa. Ia bahkan mengirim surat terbuka kepada Kemenkumham untuk menuntut evaluasi sistem pengawasan lapas. Bayangkan, pejabat sendiri bilang ganja bisa masuk karena kelalaian anak buahnya. Itu sudah gila, ujarnya. Firdaus menilai kasus ini membuka tabir kelam tentang buruknya pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Menurutnya, Amar hanya dijadikan kambing hitam dari sistem yang bobrok. Negara ini zalim kalau terus menindas tanpa introspeksi, ujarnya tajam. Di balik segala hiruk-pikuk kasus ini, publik diingatkan kembali pada sisi lain Amar Zoni. Jauh sebelum terjerat kasus narkoba, ia pernah menyumbangkan medali emas untuk Indonesia saat menjabat sebagai atlet pencaksilat di bawah pembinaan Prabowo Subianto. Kini, sang juara justru harus berjuang membuktikan dirinya bukan pengedar, melainkan korban. Kasus ini menjadi potret suram tentang bagaimana sistem hukum bisa memperlakukan seorang warga negara yang seharusnya dilindungi. Publik menunggu apakah persidangan nanti akan membawa terang bagi nama Amar atau justru menambah daftar panjang ironi di dunia hukum Indonesia. Satu hal pasti, kebenaran kini sudah mulai menampakkan wajahnya dan publik pantas tahu siapa yang sebenarnya bermain di balik jeruji.